Yesus Putra Maryam itu Anisa 400 berapa Pak? Saya kurang hafal. Yang Yesus itu ditiup roh itu Pak. 4147 ya? Pak KC tuh hafal tuh saya juga. Nah, Pak KC, Anisa berapa Pak yang ditiup? Surat 21 yang ditiup. Al-Anbiya ayat Dia sempat Anisa yang Yesus Putra Maryam. Kalau Anisa itu yang 147 ya? 447 ya? Yang akan turun lagi. Ya, yang Yesus Putra Maryam itu adalah kalimatnya dan rohnya yang ditiupkan ke dalam Allah dan ditiup dalam ini. Iya. Jadi kan di situ kan jelas Pak, Yesus itu adalah utusan Allah, nabi kan, nabi. Kemudian jangan dipotong situ, mencintai Yesus sebagai utusan Allah, sebagai nabi, dia juga harus ambil sebagai kalimat Allah kan, kalimatullah kan, di situ kan ada juga ya di Anisa 4 itu. Baru roh yang ditiupkan yang berasal dari Allah. Jadi roh Allah, Yesus itu adalah roh Allah yang ditiupkan dari Allah. Tapi yang kemarin saya bilang dengan Pak Emen, yang jadi pertanyaan saya, apakah Jibril bisa meniupkan roh Allah? Jibril hanya bisa meniupkan rohnya loh. Kok roh Allah ditiupkan melalui Jibril itu kan? Makanya nggak bisa diterjemahin itu sebagai rohnya Jibril yang ditiupkan di Anisa 4 itu kan. Ini ayat kita, janganlah kamu melampaui alam utusan Allah kan. Yesus itu utusan Allah sebagai nabi. Kalimatnya, kalimatullah ya, seperti itu. Dan roh darinya itu bukan roh dari Jibril, tapi roh dari Allah itu sendiri. Nah, kalau dia mencintai Yesus sebagai nabi, jangan ambil sepotong yang di Anisa ini. Dia juga harus mengakui bagi Yesus itu sebagai kalimatullah dan juga adalah roh dari Allah. Itu Tritunggal sebenarnya. Iya kan? Manusia, nabi, manusia. Kalimat Allah, Allah itu sendiri, dan roh dari Allah itu Roh Kudus. Sebenarnya Anisa 4 ini Tritunggal sebenarnya. Gitu, Pak. Ya. Pak Amin bisa ini dibacakan bahasa Arabnya Pak Amin? Astagfirullahaladzim Pak. Antara saya langsung undang-undang penistaan agama lagi Pak. Makanya Pak Kace nggak tahu ayatnya, itu buktinya Pak Kace tahu KS 4171, Pak Kace yang bilang. Dibilang katanya Pak Kace nggak tahu ayat Jawa, sirik kali nih orang satu nih. 41. Iya, baca Pak Kace itu Pak. Ya ahlal kitab la taglu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu fa'aminu billah wa rusulihi wa la taqulu salasatu intahu khairan lakum innallaha illahun wahidan subhanahu ayyakuna lahu waladun lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Iya, betul Pak. Jadi ini sebenarnya Tritunggal ya. Jadi yang ada satu ayat lagi Ya. Surah 66 6612 tuh katanya tuh. Ada yang di live chat tuh. 6612 ya. Surah 6612. Betul. Mumpung ada yang bisa baca nih Pak. Ini saya dulu belajar Pak. Saya cuma tahu abata saja. 6612. At-Tahrim ayat 12. ayat yang ke-12 ya. Silakan Pak. Wa Maryam mabnata Imrana lati ahsanat farjaha fanafahna fiha min ruhina wa sadaqat bi kalimatin rabbiha wa kuntu bihi wa kanat minal qanitin. Artinya
dan Maryam putri Imran yang telah memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Ya, tapi ini Christian Prince katakan terjemahan rahim ini kurang jujur katanya Pak. Ini farji ini katanya dengan rahim gitu ya Pak ya. Fajaha. Farjaha ya. Farji itu ya, farji itu ya milik Iya, perempuan. alat kelamin perempuannya Pak. Kalau bahasa Arab Vagina, kelamin perempuan itu farji. farjah. Vagina. Maaf, Iya. nah itu vagina begitu maksudnya ya Pak ya. Iya, vagina, farji itu Oh, vagina. jadi Farjaha. Vagina farjaha itu vaginanya, sama dengan vaginanya itu farjaha. jadi bahasa Arab. roh itu ditiupkan ke dalam vaginanya. Wah, ini selama ini dikritik-kritik Alkitab kita ada buah dada lah apalah, tapi kata ini rupanya ada juga di dalam Al-Quran kata ini ya Pak ya. Oh, Ada. ya, semoga teman-teman yang suka mengkritik Kidung Agung didengarkan dari penjelasan Pak Muhammad Kece bahwa di dalam Al-Quran ada yang lebih ini lagi, lebih vulgar lagi begitu kalau diterjemahkan secara lurus. Pak Kanuru. Oh iya. Kidung Agung dibilang kitab porno aja masih diambil lu buat menubuatkan seseorang. Betul, yang mendukung diambil. tapi yang nggak sesuai dikritik habis-habisan. Apa? Masa untuk menubuatkan seseorang itu untuk apa diambil dari yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, di sini kita coba kembali ya, mengcounter dari video yang baru saja kita saksikan ya, dari dialog di antara mereka ya. Jadi kalau kita melihat dialog di antara mereka ini, mereka seolah menjadikan rujukannya si Muhammad Kacci ini. Jadi kalau di dalam kepahaman ilmu agama ya, atau kepahaman di dalam kitab-kitab di dalam Islam ya, jadi tingkatan manusia ini ada dia baru bisa tahap membaca ya, kemudian tahap menerjemahkan, kemudian tahap memahami ya. Kalau kita melihat si Kacci ini, sebenarnya dia ini masih tahap membaca pun belum lulus ya, tahap membaca pun belum lulus, bacaan Qurannya masih salah-salah ya, jadi membacanya belum lulus ya. Menerjemahkan pasti dia lihat terjemahan ya. Jadi inilah yang dijadikan rujukan dari mereka ya. Jadi kalau mereka memang mau mencari kebenaran, maka carilah rujukan orang yang ahli, yang paham ya. Karena agama Islam ini bukan agama kaleng-kaleng. Ya, agama Islam ini agama yang subhanallah bukan sesuatu yang singkat dan bisa mudah dipahami. Di agama ini begitu luas ya, begitu luas sekali agama ini, subhanallah ya. Jadi agama yang kita contohkan misalnya satu ayat ya, satu ayat ini itu ada kapan turunnya ya, apa asbabun nuzulnya ya, kemudian berkaitan tentang apa wahyu tersebut ya, kemudian wahyunya ini Jibril menyampaikan ini kepada Rasulullah dalam keadaan apa ya. Jadi banyak keadaan Rasulullah di dalam menerima wahyu ya. Jadi
eh, begitu lengkap ya, nggak ada yang blind ya, nggak ada yang titik yang kosong gitu ketidaktahuannya, jelas semuanya dari waktunya, asbabun nuzulnya ya. Oke, langsung saja. Di sini saya catat dari dialog mereka ya. Yang pertama ya, mereka ini tadi sudah saya bahas, menjadikan KC ini rujukan, padahal KC ini tahap keilmuannya ini masih membaca pun belum lulus ya, belum lagi tahap menerjemahkan atau memahami. Kemudian yang kedua masalah ruh ya. Jadi saya bacakan aja ayatnya, ayat yang mereka bahas yaitu An-Nisa 171. Jadi di ayat ini pun ada selentingan yang bilang katanya ini ayat Tritunggal ya. Padahal ayat itu sendiri, di ayat itu sendiri itu membantah Tritunggal. Jadi mereka jangankan mau komprehensif memahami ya, ketika membaca terjemahan aja mereka nggak mau secara utuh menerjemahkannya. Kalau mereka baca secara utuh kan mereka langsung terbaca di situ, wala taqulu salasa ya. Dan jangan kamu katakan Allah itu adalah salasa, 3 ya. Artinya membantah keyakinan mereka Tritunggal. Jadi dalam ayat ini ya Allah katakan ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ya. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab ya. Ya. Wahai ahlul kitab, dia jadi ahla karena mansub ya. Tapi saya membilangnya ahlul kitab karena sudah terjemahan. Wahai ahlul kitab ya. Siapa ahlul kitab nih? Ahlul kitab ini adalah orang-orang yang menjadi ulamanya lah ya, ulamanya dari kalangan umat Nabi Musa dan umat Nabi Isa. Jadi dari kalangan Yahudi ataupun dari kalangan Nasrani. Jadi ayat ini menyetir orang-orang ahlul kitab. Kenapa orang ahlul kitab? Kata Allah, la taghlu fi dinikum. La taghlu fi dinikum. Jangan kamu ya, taghlu ini asal katanya berlebih-lebihan ya. Gulu kan maknanya berlebihan. Taghlu bentuk mudhari'nya. Jadi jangan kamu berlebih-lebihan, artinya jangan kamu melampaui batas ya, fi dinikum ya, pada agama kamu, ghairul haq, dengan kamu membuat hal yang tidak benar ya. Jadi jangan, wahai ahlul kitab, jangan kamu melampaui batas atau berlebih-lebihan pada agama kamu dengan melakukan yang tidak benar pada agama kamu. Apa dia yang tidak benarnya? Ya, salah satunya wala taqulu 'alallahi illal haq. Dan jangan kamu mengatakan atas Allah itu kecuali dengan yang benar ya. Wala taqulu 'alallahi illal haq. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah ya. Jadi poinnya Allah menekankan yaitu tentang Nabi Isa. Kata Allah, innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Hanya saja Isa itu ya, al-Masih Isa bin Maryam adalah utusan Allah. Jadi Isa itu adalah utusan Allah ya. Jadi bukan Tuhan ya, atau anak Tuhan ya. Jadi Isa itu adalah Rasulullah, utusan Allah ya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum min. Wa kalimatuhu, dan kalimatnya. Nah, di sini kalimatnya ini ya adalah Nabi Isa, dia diciptakan itu dengan kalimat Allah ya, dia dengan kalimat Allah
Dalam surah Ali Imran dijelaskan inna matsala Isa indallahi kamatsali Adam. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa itu seperti Adam, yaitu dengan kalimat apa? Kun fayakun, jadi maka jadi, ya. Jadi dia berbeda dengan manusia yang lain, ya, atau nabi-nabi yang lain. Itu melalui proses normal, seperti kebiasaan yang kita lihat saat ini, ya, itu terjadi hubungan suami istri. Tetapi kalau Isa ini hanya dengan kalimat Allah, dengan mengutuskan ruh, ya, kepada Maryam, ya. Nah, nanti prosesnya nanti kita bahas yang ayat yang mereka bahas tentang at-tahrim, ya. Jadi alqaha ila Maryam wa ruhum min, ya, yang ia menyampaikannya ila Maryam, kepada Maryam, ya, wa ruhum min, dan ruh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruh ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangankan ruh Nabi Isa alaihissalam, ruh kita juga dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ruh ini asal katanya adalah ya, angin, ya. Jadi dia sesuatu yang bisa dirasakan tapi dia tidak bisa terlihat. Itulah ruh. Seperti itu juga ruh di dalam tubuh kita, ya. Dia dia tidak jasad yang fisik gitu. Artinya dia bisa menembus dinding, ya. Tapi kalau kita mau menembus dinding, nyangkut di tubuh kita. Jadi Tuhan itu bukan ruh tapi zat, ya, sama. Jadi dia bukan ruh seperti ruh aja, karena ruh aja tanpa jasad itu, ya, dia tidak bisa hidup seperti yang manusia hidup, ya. Dia hanya melayang-layang, artinya seperti kita saat meninggal, ya, wafat, ruh kita terpisah dari jasad kita, maka ruh kita itu tidak bisa hidup karena dia tidak bersatu dengan jasad kita. Jadi wa kalimatu alqaha ila maryama wa ruhum min fa aminu billahi wa rusuli, ya, maka berimanlah kamu dengan Allah dan rasul-rasulnya, ya. Jadi rasul ini jumlahnya ada 313, ya. Ada 313 jumlah rasul, maka kita harus mengimaninya semuanya, ya. Di antaranya Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nuh, dan sebagainya. Kemudian ayat berikutnya wala taqulu salasah. Nah, ini dia membantah, dan jangan kamu mengatakan Allah itu tiga, ya. Nah, ini ajaran Tritunggal, wala taqulu salasah. Jadi di ayat ini sebenarnya pun, ya, malah dinyatakan Allah itu bukan tiga, bukan Tritunggal, ya. Nah, jadi ini ayat ini sendiri sebenarnya membantah, tapi malah mereka mengatakan tuh lah baca yang ini aja, ini mereka tidak lengkap bacanya, ya. Padahal di ayat ini sendiri itu membantah daripada ajaran Tritunggalnya. Jadi Allah itu bukan tiga, ya, Tuhan itu bukan tiga, ya. Wala taqulu salasa. Kemudian Allah kata intahu khairul lakum, akhirilah oleh kamu itu lebih baik bagi kamu. Akhirilah, ya, akidah etikot atau keyakinan kamu Allah itu tiga, Allah punya anak, ya, itu kamu akhiri. Khairul lakum, itu lebih baik baik bagi kamu, karena akidah yang mengatakan Tuhan tiga itu adalah akidah yang sesat dan salah, ya, yang tidak berdasar dan sangat tidak logis. Innamallahu ilahu wahid, ya. Si kecil baca innamallaha, ya.
ilaha katanya. Yang benar innamallahu. Ya, ini hati-hati sebenarnya. Kalau kita salah baris saja, innamallahu ini jadi khobar inna, ya, khobar inna itu rofa, ya, isimnya ma. Ya, kalau dia bacakan innamallaha, ya, ini salah, ya, karena khobar inna itu harusnya dia rofa, ya, bukan nasab. Innamallahu ilahu wahid, hanya saja Allah tuh esa satu, ya. Jadi innamallahu ilahu wahid, ya, wala taqulu salasah, ya, ya. Innamallahu ilahu wahid subhanahu ayyakuna lahu walad, ya. Maha suci dia, sesungguhnya dia maha suci dia dari mempunyai anak, ya. Ya, jadi maha suci Allah dari mempunyai anak, ya. Jadi mustahil bagi Allah itu, ya, mempunyai anak. Jadi sifat mustahil, ya, artinya kalau itu diadakan malah sesuatu yang merendahkan Tuhan, ya. Kalau dikatakan kok Allah ini maha kuasa tapi Allah kok nggak mampu punya anak, ya, bukan nggak mampu, ya. Sama seperti misalnya Allah harus bisa semua, jadi Allah harus bodoh, ya. Jadi Allah ini nggak kuasa karena dia nggak bisa bodoh. Justru dia kalau bodoh dia yang menyalahi, ya. Karena itu bukan sifat Tuhan, ya. Punya anak itu bukan sifat Tuhan. Jadi kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ya. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya, wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah menjadi wakil, ya. Nah, jadi sangat jelas ayat tersebut, ya, bahwa ayat tersebut malah dia di ayat itu sendiri nggak usah pun pakai tafsir, di terjemahannya pun itu membantah daripada Tritunggal. Kemudian Allah itu tidak mempunyai anak, ya, mustahil Allah mempunyai anak, ya. Kemudian wa kalimatu itu artinya penciptaan Isa itu melalui kalimatnya, ya, sebagaimana Adam. Jadi Allah kata kun fayakun, jadi maka jadi. Jadi dia tidak melalui pertemuan. Kemudian pada ayat surat Tahrim ayat 12, ya, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin, ya. Dan Maryam putri Imran allati ahsanat farjaha, yang ia sangat menjaga kehormatannya, ya. Kalau dikatakan pun kemaluannya, ini bukan kalimat yang porno, karena memang intinya bahwa dia menjaga kemaluannya, ya. Yang porno itu kalau ada kalimat yang seperti memancing, misalnya kalimat-kalimat ada porno aksi, misalnya meremas atau apa, ya. Tapi kalau yang penyebutan anggota tubuh itu bukan porno. Kalau kita kuliah kedokteran itu setiap organ tubuh itu semua disebutkan, ya. Jadi memang yang dijaga intinya itu, memang Maryam itu sangat menjaga, makanya disebutkan demikian, ya. Dan Maryam putra Imran yang sangat menjaga kehormatannya atau kemaluannya, ya, nggak masalah, bukan porno, dia memang sangat menjaga. Fanafakhna fihi min ruhina, maka kami tiupkan padanya itu min ruhina, dari ruh kami, ya. Jadi memang dari ruh Allah, ya. Ruh kita manusia juga dari Allah, ya, bukan dari pohon, dari danau dan sebagainya, semua dari Allah, ya. Bukan hanya ruh Isa atau ruh nabi-nabi, ya. Ruh manusia juga dari Allah. Fanafakhna fihi min ruhina
wa saddaqat bi kalimati rabbiha, dan ia membenarkan dengan kalimat Tuhannya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa kanat minal qanitin, dan adalah ia seorang orang yang taat. Jadi saya ulangi sekali ya, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina, ya. Dan Maryam putra Imran yang sangat menjaga kehormatannya, maka kami tiupkan padanya ruh, ya, min ruhina, dari ruh kami. Maka dari ruh kami ini timbullah seorang anak laki-laki, ya. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha, ya, yang ia membenarkan dengan kalimat dari Tuhannya. Ya, jadi Nabi Isa ini dia membenarkan dari kalimat Tuhannya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, ya. Di antaranya dia juga mengajarkan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Artinya bahwa dia membenarkan kitab-kitab sebelumnya, wa kanat minal qanitin, dan adalah ia termasuk dari orang-orang yang taat, ya. Jadi ayat ini sangat jelas sekali, ya, maksudnya. Jadi kalimat di sini artinya penciptaan. Tadi sudah dijelaskan bahwa penciptaan Nabi Isa alaihissalam ini dia berbeda dengan manusia yang biasa, ya. Dia melalui kalimat Allah, kun fayakun, kun, jadi maka jadi, ya. Karena Maryam itu tidak pernah disentuh oleh laki-laki, walam yamsasni bashar, dan kata Maryam, aku sungguhnya belum ada laki-laki yang menyentuhku, ya. Jadi dia, dan dia ahsanul farja, dia sangat menjaga kehormatannya, dan dia adalah seorang wanita yang salihah, yang menadarkan hidupnya hanya membaktikan hidup, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat jelas ayat ini, ya. Jadi sangat keliru pendapat orang yang dialog, ya, yang menjadikan KC sebagai narasumber mereka. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.